Pernah nggak kamu merasa hampa? Hidupmu terasa gitu-gitu aja. Setiap pagi, bangun untuk menjalani rutinitas dari pagi sampai malam. Terus kalau udah kelar ya tidur lagi. Atau setiap bangun pagi, kayak bingung mau ngapain. Terus kalau ditanya kenapa, nggak tahu. Karena terkadang kamu juga sulit untuk menjelaskannya. Selamat datang, mungkin kamu lagi menonton video yang tepat. Dulu aku belajar bahwa jalan hidup itu seperti ini. Dari kecil, udah harus tahu cita-citanya mau apa. Mau jadi dokter kek, apoteker, polisi, pengusaha, ilmuwan, seniman, dan lain-lain. Ketika udah gede, harus mewujudkan cita-cita itu. Terus mengenyam pendidikan yang mengarah pada cita-cita tersebut, kuliah sesuai jurusan yang dimau, lalu ketika lulus kuliah bisa kerja sesuai bidang dan berkarir di sana. Terus sukses, terus nyenengin orang tua, terus cari pasangan, menikah, berkeluarga, punya anak, punya cucu, menikmati hari tua dengan damai. Lalu setelah itu, ketika udah tiba waktunya, ya meninggal. Ya udah deh, berhenti di situ aja. Total penduduk bumi di tahun 2020 adalah kisaran 7,7 miliar manusia. Ketika satu orang meninggal, bayangkan, tampaknya tidak ada hal yang sangat signifikan yang berubah dari dunia ini. Orang-orang terdekat mungkin akan berduka, menangisi kita dan tidak rela. Bila kamu adalah bintang yang besar, mungkin seluruh dunia akan berduka karena kamu. Namun waktu akan mengikis itu semua. Orang-orang itu juga akan kembali menjadi debu tanah dan tidak ada lagi. Eksistensi kita akan terlupakan begitu saja, seakan-akan kita tidak ada artinya. Lalu muncul satu pertanyaan. Untuk apa aku ada di dunia ini? Kalau pada akhirnya aku mati. Terus ngapain dibuat susah? Kuliah susah payah, sekolah tinggi-tinggi, berkarir cemerlang, cari duit yang banyak, bangun pagi-pagi, kalau pada akhirnya mati. Negatif banget ya. Tapi jangan salah, ada loh yang punya pemikiran seperti ini. Daripada punya pemikiran seperti itu, bagaimana kalau cara berpikirnya dibalik? Justru karena hidup itu cuma sekali, terus singkat, anggaplah ini adalah sebuah kesempatan yang gak bisa terulang lagi. Dan kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin kalian berpikir, oh iya udah tahu kok, pasti disuruh cari tahu kan tujuan hidupnya apa. Jangan salah, bukan itu. Tidak mudah loh bagi kebanyakan orang untuk menjawab pertanyaan tentang tujuan hidup. Terus gimana dong kalau nggak punya jawabannya? Apakah salah? It's okay kalau sulit menjawabnya. Berapa banyak di antara kalian yang lulus SMA tapi masih bingung mau ambil jurusan apa? Berapa banyak yang ternyata ngambil jurusan kuliah yang tidak sesuai dengan apa yang ia mau? Hasil penelitian ICCN atau Indonesia Career Center Network menunjukkan 87% mahasiswa Indonesia mengakui bahwa jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minatnya. Kalau gitu, berapa banyak sih orang yang benar-benar tahu tujuan hidupnya ketika ditanyain secara tiba-tiba? Tak banyak. Kalaupun ada, jawabannya beragam. Ada yang bakal ngomong tentang cita-citanya, profesinya, atau passionnya. Ada yang ngomong ingin berbuat kebaikan, atau bisa berbagi untuk orang lain. Ada yang ngomong untuk keliling dunia. Ada juga yang menjawab terkait dengan agama atau kepercayaannya. Terus definisi tujuan hidup itu apa sebenarnya? Kalau jawabannya bisa beragam. Bila dirangkumkan berdasarkan para ahli, tujuan hidup itu adalah proses menetapkan identitas diri yang dimiliki oleh seseorang. Garis bawahi, sebuah proses. Jadi ternyata itu bukan tentang tujuan akhir, tapi merupakan sebuah perjalanan. Itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba kayak magic. Bukan sesuatu yang harus dipikir dan dicari sampai ke ujung bumi. Tetapi bisa ditemukan ketika lagi berada dalam perjalanan kehidupan ini. Dan tentunya ini butuh usaha. Kalau ada usaha berarti butuh bergerak dan bertindak. Ada 2 langkah sederhana yang bisa dipraktikkan. Iya, 2 aja dulu. 1. Accepting.
menerima kamu dan masa lalu kamu. Terima kamu apa adanya dong. Cuma kamu yang bisa menjadi diri kamu. Gak usah banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Apalagi membandingkan pencapaian orang lain dengan pencapaian dirimu. Karena setiap orang punya perjalanan hidupnya masing-masing. Kita didesain secara unik, sehingga tidak ada orang yang sama persis dengan kita di dunia ini. Itu berarti gak ada orang lain di dunia yang mampu memerankan peran yang udah diciptakan buat kamu. Kalau kamu tidak pernah mengambil kesempatan untuk menciptakan kontribusi unik itu, maka kontribusi tersebut tidak akan pernah terjadi. Setiap hal yang ada hari ini adalah bagian yang pernah terjadi di masa lalu. Tapi bukan berarti kita tetap hidup di masa lalu. Masa lalu tidak dapat diubah, tapi hari ini bisa diubah. Ada 2 tipe mahasiswa, yaitu mahasiswa yang masuk jurusan karena pilihan mereka sendiri, dan mahasiswa yang masuk jurusan karena terpaksa. Kalau kamu adalah salah satu yang terpaksa, maka langkah paling awal yang bisa kamu lakukan yaitu menerima keputusan yang telah kamu ambil. Yap, meskipun kamu pilih jurusan cuma karena disuruh, dipaksa, merasa tak ada pilihan lain, atau ditolak dari jurusan lain, pada akhirnya kamu tetap memilih untuk kuliah kan? Bukan memilih untuk tidak kuliah. Itu berarti saat ini yang lagi kamu jalani adalah sebenarnya bagian dari pilihanmu. Berhenti menyalahkan orang lain atau situasi adalah sebuah langkah yang melegakan, sehingga kita bisa berjalan ke depan tanpa membawa beban masa lalu. 2. Keep going. Jalani aja dulu. Di tengah perjalanan, kamu akan menemukan hal-hal yang mengarah pada tujuanmu. Tetap belajar, tetap mencoba hal-hal baru, karena nggak ada orang yang bisa tiba-tiba berenang kok. Semua bermula dari menceburkan diri dulu ke air. Taruh kaki di kolam, membiasakan tubuh dengan suhu dan flow air, bisa mengapung, lalu belajar gaya berenang, baru akhirnya bisa maju berenang. Ketika sudah bisa mengapung di air atau sudah bisa berenang, pada akhirnya tiba-tiba orang menjadi suka berenang. Pakai apa yang ada pada diri kamu saat ini. Gak ada orang yang tiba-tiba tahu passionnya itu apa, goalnya itu apa, kalau tidak pernah sedikit saja mencicipi suatu area bidang tertentu. Kalau kamu diam di tempat, kamu tidak akan kemana-mana. Ingat, the purpose of life is a journey. 2 langkah sederhana yang praktiknya mungkin gak sesederhana itu. Tapi at least fokus ke 2 itu aja dulu. Selamat mencoba.